Bab 3661-3660 untuk membunuh penyihir tua. Kamu Raja Naga Sialan, aku akan membunuhmu. Saya akan membunuhmu. Penyihir tua itu memandang Wang Xian yang berdiri di depannya dengan ekspresi ganas. Baris teks berkedip-kedip di pupil matanya. Formasi khusus dan aneh dilepaskan dari murid-muridnya. Hehe, Old Ting, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan mengejek. Kamu ingin membunuhku? Mustahil. Penyihir tua itu menatapnya dengan penuh kebencian. Dia berbalik dan terus melarikan diri ke belakang. Wang Xian melambaikan cakar naganya, tetapi dengan mudah menembus tubuhnya dan tidak dapat melukai tubuh fisiknya. Old Ting, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun untukmu hanya karena kamu bersembunyi di domain khusus ini? Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang berdampingan dengan penyihir tua itu. Namun, penyihir tua ini sepertinya berada di tempat lain dan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Batuk-batuk-batuk. Raja Naga, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung penyihir yang kuat. Penyihir tua menoleh dan meraung ganas. Hehe, Wang Xian terkekeh dan mengepalkan cakar naganya. Bayangan dari dua naga suci, terang dan gelap, perlahan berkumpul di atasnya. Dia melemparkan cakar naganya ke tempat penyihir tua itu berada. Berdengung, cakar naga terlempar dan seluruh ruang berguncang. Retakan, retakan. Pada saat ini, suara kaca pecah terdengar. Sosok penyihir tua itu menjadi semakin nyata. Kamu benar-benar dapat menghancurkan ruangku. Penyihir tua itu menatap Wang Xian dengan sedikit keputusasaan di matanya. Aku akan mengembalikan daging dan darahmu kepadamu. Aku tidak akan mengutukmu. Biarkan aku pergi. Dia menatap Wang Xian dan meraung dengan suara yang dalam. Apa hakmu untuk bernegosiasi dengan aku sekarang? Cakar naga Wang Xian perlahan memasuki ruang yang runtuh dan mencakar penyihir tua itu. Cakar naga dipenuhi dengan keheningan mematikan dari 5 elemen dan keanehan yin dan yang. Tubuhku ini hanyalah salah satunya. Jika kamu membunuh tubuhku ini, tubuhku yang lain akan mengutukmu dan membunuhmu. Anda akan menderita serangan tanpa akhir. Biarkan aku pergi dan aku akan mengembalikan daging dan darahmu kepadamu. Aku tidak akan pernah menyerangmu lagi. Ekspresi penyihir tua itu sedikit berubah saat dia melihat cakar naga mencengkeramnya. Lebih dari satu tubuh. Kekuatan tubuhmu ini lebih lemah dari batasan iblis gila. Namun, itu harus menghabiskan sebagian besar kekuatan Anda. Anda dapat membunuh saya jika Anda mau, tetapi Anda dapat menyerah jika Anda mau. Cakar naga Wang Xian memegang tubuh penyihir tua itu dan menatapnya dengan dingin dengan mata naganya. Batuk-batuk-batuk, batuk-batuk, jika kamu membunuh tubuhku ini, maka aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Akan kutunjukkan betapa mengerikannya seorang magus. Penyihir tua itu mengancam dengan ganas. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Wang Xian mengepalkan cakar naganya dengan paksa. Kekuatan destruktif langsung menyerang kekuatan hidupnya dan membunuhnya. Raja Naga, aku ingin kamu mati. Saat tubuh ini mati, ia berada di area zona tak terkalahkan. Di hutan kecil, ada sebuah rumah kecil di dalam hutan. Suara melengking datang dari dalam rumah kecil. Rumah kecil itu tidak terlihat besar, tetapi ruang interiornya lebih dari 10.000 kilometer. Di dalam rumah kecil itu, ada banyak botol dan guci. Di dalam botol dan toples ini, ada berbagai macam warna dan semua jenis anggota tubuh biologis yang aneh. Di tengah, ada juga potongan kain khusus, di mana ada gambar susunan. Dan di tengah potongan kain ini, ada seorang wanita tua duduk bersila. Potongan kain itu terhubung ke tubuhnya, seolah-olah itu menyegelnya. Ini adalah kemampuan penyihir tua untuk melawan setan batin. Kekuatannya yang kuat membuatnya tidak mungkin untuk mengendalikannya, jadi dia membelah tubuhnya menjadi dua. Tubuh ini menekan area ini dan menyegelnya untuk mencegah kedua tubuh menyatu. Meskipun kekuatannya akan berlipat ganda setelah bergabung, dia akan kehilangan akal sehatnya. Sekarang tubuh yang lain sudah mati, tubuh ini akan menjadi satu-satunya tubuh penyihir tua. Rune pada kain di sekitarnya bergegas menuju tubuhnya. Dengan tubuh yang lain mati, tubuh ini tidak perlu terlalu khawatir. Perlahan, aura menakutkan datang dari tubuh penyihir tua itu. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan bakso berisi naga mungkin muncul di depannya, melayang di udara.
Aku akan menggunakan kutukan paling jahat untuk membuatmu menderita serangan yang paling menyakitkan. Raja Naga, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat harganya. Penyihir tua itu bergumam, dan wajahnya yang ganas mulai mengatur barisan. Dia ingin menggunakan mantra kutukannya untuk membuat Raja Naga tunduk padanya dan bahkan mati. Kamu orang tua bodoh, kamu mencari kematian. Tubuh ini sudah mati, tapi dia jelas memiliki tubuh lain. Wang Xian menyimpan tubuh penyihir tua itu ke Istana Naga dan merasakannya dengan pikirannya. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang ke depan. Dia bisa merasakan potongan daging dan darahnya. Wang Xian terbang dengan kecepatan tercepatnya. Dengan kecepatan eksplosifnya, dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan potongan daging dan darah itu. Berdengung. Namun, setelah terbang selama 2 jam, dia tiba-tiba merasakan teror besar menimpanya. Batuk-batuk-batuk. Raja Naga, rangkullah ketakutanmu. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar di benak Wang Xian. Tatapannya terfokus dan dia berhenti bergerak. Berdengung. Lempeng naga Tai Chi muncul dan ruang yin yang perlahan menyelimuti Wang Xian. Di ruang ini, Wang Xian mampu mengisolasi semua serangan dan kutukan. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat ini, Wang Xian melihat tetesan darah berjatuhan di sekitar ruang yin yang, menghasilkan suara yang terdengar seperti tetesan air hujan. Dengung, 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 dengung. Segera, suara tetesan hujan menghilang dan berubah menjadi suara yang penuh dengan sihir. Suara ini sangat aneh. Itu dipenuhi dengan pesona dan daya tarik seolah-olah bisa menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi. Ini menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang penuh dengan kekuatan terdengar satu demi satu. Tekanan naga suci datang menekan. Suara itu terdengar di telinganya. Wang Xian melihat sekeliling. Ada retakan di ruang yin yang. Sungguh kutukan yang kuat dan aneh. Wang Xian bergumam dan mengangkat kepalanya perlahan. Dia sepertinya bisa melihat sepasang wajah ganas menatapnya. Hal tua, tidak berguna. Saat dia berbicara, dia terus terbang ke depan. Harta pertahanan yang kuat. Itu benar-benar berhasil memblokir kutukanku. Raja Naga, kamu sangat kuat. Namun, Anda bertemu saya. Anda akan mati pada akhirnya. Kamu akan mati pada akhirnya. Penyihir tua itu melambaikan tangannya saat dia melihat Wang Xian menghalangi kutukannya. Guyuran, suara botol dan guci yang bertabrakan bisa terdengar. Lusinan botol datang di hadapannya. Dia membuka botol dan menuangkan cairan dan benda aneh di depannya. Tetesan cairan dan potongan benda aneh menyatu membentuk penampakan hantu kecil. Namun segera, hantu kecil itu menjadi ilusi. Penyihir tua menempatkan darah dan daging Wang Xian di depan hantu kecil. Bab 3662-3661 membunuh penyihir tua itu. Meneguk. Hantu kecil ilusi menelan darah dan daging Wang Xian dan perlahan berubah menjadi penampilan Wang Xian. Batuk-batuk-batuk, jurus ini berasal dari serangan daging dan darah. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindarinya. Penyihir tua itu menatap hantu kecil dengan wajah Wang Xian di depannya. Matanya dipenuhi amarah. Dia dengan cepat menggambar formasi yang rumit dan hantu kecil dalam formasi itu perlahan menghilang. Di zona tak terkalahkan, Wang Xian bergegas menuju sarang penyihir tua. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Entah dari mana, Wang Xian merasakan ada lebih banyak daging dan darah di tubuhnya. Sepotong daging dan darah ekstra ini tidak memiliki daya tahan terhadap tubuhnya. Seolah-olah ini awalnya adalah bagian dari tubuhnya. Perubahan mendadak membuat mata Wang Xian sedikit berdenyut. Dia tiba-tiba punya firasat buruk. Namun, potongan daging ekstra itu telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak bisa mengusirnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu kutukan yang langsung menyerang asal tubuhku? Mata Wang Xian terfokus. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dong-dong. Saat berikutnya, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Berdengung. Klon naga bayangan. Wang Xian merasa teror besar akan menimpa tubuhnya. Tanpa ragu, dia segera mengeksekusi aspek hukum yang dia pahami selama terobosan ini. Klon naga bayangan. Ini adalah kemampuan menyelamatkan nyawa. Dengan membelah tubuh, seseorang bisa menahan serangan fatal. Mati, 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 mati.
Saat avatar naga bayangan Wang Xian selesai, serangkaian raungan menakutkan datang dari tubuh aslinya. Suara ini berasal dari tubuh fisiknya, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat apapun. Seolah-olah suara itu keluar dari tubuh fisiknya secara otomatis. Di hadapannya, tubuh fisik Wang Xian perlahan runtuh dan menghilang. Sungguh kutukan yang kuat, kutukan yang aneh. Itu langsung bekerja pada tubuh fisik saya. Bahkan gulungan naga Tai Chi tidak bisa menahannya. Murid Wang Xian sedikit berkontraksi saat melihat pemandangan ini. Pandangan waspada muncul di matanya. Dengan pikiran, avatar hantu Netherworld muncul di sisinya. Keempat avatar hantu Netherworld adalah yang terakhir diperdagangkan. Melalui pohon leluhur, mereka telah mencapai wilayah Wang Xian saat ini. Serangan tadi sangat aneh. Wang Xian tidak tahu apakah itu akan berlanjut. Jika ya, dia bisa mencoba mentransfernya ke avatar Nether Spirit. Waktu berlalu. Setelah memastikan bahwa serangan kutukan tidak berlanjut, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terus terbang menuju sarang penyihir tua itu. Apakah dia mati? Pada saat yang sama, di kabin penyihir tua di hutan, penyihir tua itu bergumam ketika dia merasakan hancurnya potongan daging dan darah. Dengan Yayasan Raja Naga, dia seharusnya memiliki harta yang dapat menghidupkannya kembali. Dia seharusnya tidak mati, tetapi bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terluka parah. Saya akan menggunakan waktu ini untuk memulihkan kekuatan saya. Penyihir tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah kutukan terkuat. Dia tidak ingin membunuh Raja Naga sepenuhnya. Dia juga tahu bahwa orang yang begitu kuat pasti memiliki cara untuk menghidupkan kembali dan menyelamatkan hidupnya. Tapi selama dia bisa melukai Raja Naga dengan parah, tujuannya akan tercapai. Dia juga terluka parah, dan kekuatannya kurang dari setengah dari saat dia berada di puncaknya. Namun, dia tidak meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk memulihkan kekuatannya. Ini adalah sarang lamanya, dan ada banyak susunan yang dia buat di sini. Sekarang, bahkan jika dia terluka parah, di sarang lamanya, dengan bantuan kekuatan sarang lama, dia akan dapat meledak dengan kekuatannya di puncaknya di luar. Sebaliknya, begitu dia meninggalkan tempat ini, kekuatannya akan setara dengan setengah dari kekuatan puncaknya. Karena itu, lebih aman di sarangnya. Penyihir tua itu melambaikan tangannya, dan beberapa botol terbang ke arahnya dan dengan cepat diserap olehnya. Saat dia pulih, Wang Xian masih bergegas. Klon naga bayangan sudah diaktifkan dan bisa menahan serangan fatal. Untuk waktu yang singkat, setidaknya selama 3 hari, langkah ini tidak dapat digunakan lagi. Wang Xian tidak menunggu klon naga bayangan diaktifkan sebelum melanjutkan perjalanannya. Penyihir tua itu sudah terluka parah. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh penyihir tua. Setelah penyihir tua pulih ke kondisi puncaknya dan bersembunyi di sarangnya, akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk membunuhnya. Untuk menyerang sarang penyihir yang kuat, penyihir tua dengan level iblis gila akan mampu melawan 3-4, atau bahkan 5. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Xian tidak akan bisa membunuhnya. Sekarang adalah waktu terbaik. Dari sudut pandang Wang Xian, sarang penyihir tua itu tidak terlalu jauh. Setelah 10 jam, dia berhenti setelah merasakan sesuatu. Sarang penyihir tua seharusnya ada di depan. Pasti ada banyak formasi yang dipasang di sarangnya. Formasi ilusi, formasi pertahanan, formasi serangan, dan formasi aneh. Mata Wang Xian berkedip. Dia menyembunyikan semua energinya dan terbang ke depan. Segera, sebuah hutan kecil muncul di garis pandangnya. Hutan kecil itu tidak terlalu besar. Ukurannya hanya sekitar 10 juta kilometer. Ada beberapa pohon yang ditanam di hutan kosong ini. Wang Xian bisa mengenali seikat bambu. Di atas hutan, ada sebuah rumah kecil yang melayang di udara. Rumah kecil itu tidak besar, tapi terlihat sangat kuno. Sepotong hutan dan rumah kayu kecil ini mengambang di sini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu terlihat sangat aneh. Mata Wang Xian sedikit berkedip saat dia terus bergerak maju. Suara mendesing. Watch.com. Ketika Wang Xian mendekati hutan kecil, pepohonan di dalamnya tiba-tiba mulai bergerak tanpa angin. Ini menyebabkan pandangannya sedikit membeku. Mengaum. Tiba-tiba, raungan terdengar dari dalam hutan kecil. Angin kencang tiba-tiba berhembus di sekitarnya. Di hutan, sepetak pohon memancarkan cahaya hijau. Cahaya itu memadat menjadi bentuk iblis angin. Demon angin itu seperti aslinya.
Matanya yang dingin dan keras mengunci Wang Xian. Sungguh kemampuan observasi yang kuat. Saya dapat ditemukan secara instan ketika saya masih agak jauh dari hutan. Seperti yang diharapkan dari penyihir terkuat di zona tak terkalahkan. Mata Wang Xian terfokus saat tatapan kasar muncul di matanya juga. Hari ini, aku akan menerobos masuk ke sarangmu. Mengaum, raungan keras keluar dari mulutnya. Wang Xian berubah menjadi tubuh naga surgawi. Cakram naga Tai Chi melayang di sekelilingnya, membentuk pertahanan yang menakutkan. Ledakan, batu kilangan 5 elemen muncul dan melayang di atas kepalanya. Energi kuning tanah benar-benar menyelimuti Wang Xian. Bas-bas. Detik berikutnya, 4 avatar Nether Spirit muncul di samping Wang Xian. Pertahanan, Demon Break. Sosok roh muncul di samping kepala naga Wang Xian. Dia melambaikan tongkat teratai air di tangannya dengan lembut. Lapisan pertahanan mendarat di Wang Xian. Menabrak. Dengan mengepakkan sayap suci tanpa prima, Wang Xian menatap rumah kecil di hutan. Dia menyerang ke depan dengan kecepatan maksimumnya. Mengaum, setan gila itu menatap Wang Xian dan langsung menyerangnya. Lingkungan sekitar rumah kecil di dalam hutan itu sepertinya telah benar-benar terbangun. Energi yang menakutkan sedang muncul. Bab 3663-3662 ditundukkan. Apa? Seseorang benar-benar berani menyerang sarangku. Siapa itu? Raja Naga. Saat formasi susunan di sekitar rumah kecil di hutan diaktifkan, penyihir tua di rumah kecil itu langsung membuka matanya dan melihat keluar dengan ekspresi malu. Ketika dia melihat sosok yang dikenalnya itu, ekspresi penyihir tua itu menjadi semakin malu. Dia berdiri perlahan. Atap dan sekeliling rumah kecil itu perlahan-lahan diratakan, membentuk papan kayu yang digantung di udara. Penyihir tua itu menggerakkan telapak tangannya dan sebuah tongkat dengan ular berkepala 9 terbang ke arahnya. Dia mengangkat tongkat di tangannya dan menatap Wang Xian yang menyerbu ke arahnya. Formasi roh iblis, buka. Formasi sucubus, buka. 9 formasi yang menelan surga, buka. 9 binatang buas yang menelan formasi ular, buka. Kun adalah formasi 8 arah, buka. Buka, buka, buka. Penyihir tua itu memegang tongkat ular berkepala 9 di tangannya dan meraung keras dengan suara sedingin es. Sepasang mata merah darahnya menatap Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Seiring dengan setiap suaranya, sekeliling rumah kecil di hutan mulai bergetar hebat. Seluruh kekosongan tampaknya telah mengalami perubahan besar. Seolah-olah mereka berada di domain khusus. Segala macam setan dan monster muncul. Kabut hitam menyelimuti area itu. Sepasang pupil berwarna merah darah muncul di kabut. Binatang buas mengamuk muncul di sekitarnya satu demi satu. Semua jenis formasi muncul, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Mereka menutupi Wang Xian. Saat ini, Wang Xian telah melepaskan semua pertahanannya. 5 elemen Millstone, Tai Chi Dragon Disc, Nether Spirit Avatar, dan Spirit Soul. Semua kartu trufnya dilepaskan, dan semua pertahanannya ditumpuk. Penyihir tua. Bagi Wang Xian, selama dia bisa dekat dengannya, dia akan bisa membunuhnya. Karena itu, dia tidak bisa bertarung dengannya. Dia harus mendekatinya secepat mungkin. Kemudian, dia harus menghancurkannya. Untuk ini, Wang Xian mengeluarkan semua kartu trufnya. Seberapa kuat kartu truf Wang Xian jika digabungkan? Dengan bantuan sayap suci tanpa prima, dia sebanding dengan larangan iblis gila. Cakram naga Tai Chi dan sayap suci tanpa prima sebanding dengan 2 larangan setan gila. 4 avatar Nether Spirit lebih kuat dari 1 larangan iblis gila. Selain itu, ada juga Ling Ling. Kekuatan Wang Xian saat ini sebanding dengan kekuatan gabungan dari 6 ahli di tingkat larangan setan gila. Bahkan jika penyihir tua yang tidak terluka itu mengendalikan formasi di sarangnya, dia tetap bukan tandingan Wang Xian. Tentu saja, jika penyihir tua itu berada di puncaknya, akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk membunuhnya di sarangnya. Sekarang adalah kesempatannya. Wang Xian tidak ingin dia hidup terlalu lama melawan lawan dan musuh yang begitu aneh. Dengan semua pertahanan di tubuhnya, Wang Xian mengayunkan tubuh naganya yang besar dan langsung menyerbu ke rumah kecil di hutan. Setan angin menyerang, tetapi langsung dihancurkan oleh pertahanan Wang Xian dan kecepatan yang menakutkan. Pupil di sekitar kabut hitam dan kabut hitam muncul. Avatar hantu juga melepaskan pupil merah darahnya dan saling memandang. Itu menyebabkan avatar hantu runtuh.
Mengaum, mengaum, mengaum. Di depannya, seekor ular raksasa berkepala 9 muncul. Masing-masing dan semua kepalanya yang ganas mencabik-cabik Wang Xian. Bang, bang, bang. Namun, di bawah pertahanan mutlak Wang Xian, kepala ular raksasa itu mengenai ular itu dan perlahan mulai runtuh. Pohon-pohon di hutan pada siang hari menjulurkan cabang-cabang iblis mereka dan melilit Wang Xian. Namun, mereka semua tidak berguna. Cabang bambu berubah menjadi senjata tajam yang menakutkan dan menutupinya. Bang, 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 hanya suara tabrakan intens yang bisa terdengar. Ranting-ranting bambu patah satu persatu dan jatuh ke udara. Semua serangan diblokir oleh lapisan pertahanan Wang Xian. Apa, sungguh pertahanan yang kuat. Juga, bagaimana dia bisa memiliki 4 avatar Nether Spirit? Ini adalah kemampuan bawaan yang unik dari ras akhirat. Bagaimana Raja Naga bisa mengendalikan avatar Nether Spirit? Itu adalah elf pendamping dari ras elf. Ah, mengapa Raja Naga memiliki begitu banyak kartu truf? Di rumah kecil di hutan, ekspresi penyihir tua berubah drastis saat dia melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya tanpa henti. Avatar Nether Spirit, sahabat elf. Ini adalah kemampuan bawaan dan harta dari ras puncak lainnya. Raja Naga ini benar-benar merasuki mereka juga. Selain itu, lusinan susunan kuat yang dipasang di sekitar sarangnya sebenarnya tidak dapat menghentikan serangan Raja Naga. Meskipun dia hanya setengah dari tahap puncaknya, dengan semua susunan yang diaktifkan, dia tidak takut menghadapi setan gila lainnya atau bahkan 2 dari mereka. Tapi sekarang, susunannya sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Raja Naga. Pertahanan di sekelilingnya masih utuh. Bagaimana mungkin seorang ksatria alam semesta memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Bahkan jika itu adalah harta yang dapat menstabilkan pikiran seseorang, itu seharusnya tidak sekuat ini. Penyihir tua itu meraung tak percaya. Wang Xian menatap penyihir tua itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku berkata, jika kamu ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Dia berkata dengan nada sinis. Tidak, 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 aku belum menembus alam penguasa alam semesta. Saya belum mengambil langkah terakhir. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Penyihir tua itu memandangi aura Wang Xian yang tak terkalahkan dan meraung gila-gilaan. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10 miliar tahun dan telah mencapai tahap ini. Keinginan seumur hidupnya adalah menerobos ke alam penguasa alam semesta. Dia bahkan telah menjadi iblis dalam dirinya sendiri. Sekarang dia sudah mati, dia tidak mau menerimanya. Tidak apa-apa baginya untuk mendengar Dao di pagi hari dan mati di malam hari. Tetapi dia belum melihat Dao-nya sendiri. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus mati juga. Cakar naga Wang Xian mencakarnya. Formasi pertahanan di sekelilingnya dengan cepat runtuh. Penyihir tua melebarkan matanya dan melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergetar hebat. Saya bersedia mengajukan. Saya bersedia tunduk pada Raja Naga Anda. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tiba-tiba, penyihir tua itu berteriak keras dengan ekspresi ketakutan. Hah! Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-katanya. Batu kilangan 5 elemen melayang di atas kepala penyihir tua itu dan menatapnya. Kirim. Dia menaksir penyihir tua itu dan bertanya dengan samar. Ya, saya serahkan. Saya belum menerobos. Saya belum menjadi penguasa alam semesta, saya serahkan. Saya ingin menjadi penguasa alam semesta. Penyihir tua itu berteriak sekuat tenaga. Menjadi penguasa alam semesta adalah obsesi seumur hidupnya. Baiklah, telan setetes esensi darah ini dan masuki istana nagaku. Kemudian, panggil kerajaan surgawi Anda ke istana naga. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menginstruksikan. Baiklah, baiklah. Penyihir tua itu segera menjawab tanpa ragu-ragu. Wang Xian memang terkejut dengan penyerahan penyihir tua itu. Biasanya, akan sangat sulit bagi seseorang dengan level seperti itu untuk membuatnya tunduk. Ini pasti berhubungan dengan obsesinya. Keinginan seumur hidupnya adalah mencapai alam penguasa alam semesta. Secara alami, dia tidak ingin mati jika dia tidak mencapainya. Hehe. Wang Xian tersenyum. Penyihir tua itu benar-benar keberadaan yang menakutkan, terutama kutukan dan formasi mantranya. Bahkan Wang Xian harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Jika keberadaan seperti itu dapat ditundukkan, itu akan menjadi peningkatan yang signifikan bagi Istana Naga. Pada saat yang sama,
itu juga akan membawa banyak pengetahuan tentang penyihir ke Istana Naga. Bab 3664-3663, Penyihir Tua memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan. Berdengung, penyihir tua telah menyerap esensi darah Wang Xian dan dikirim ke Istana Naga oleh Wang Xian. Dia kemudian memanggil kerajaan dewanya ke Istana Naga. Ini setara dengan Istana Naga Wang Xian yang menekan kerajaan dewa penyihir tua. Ditambah dengan kontrol esensi darah naga surgawi, kecuali kekuatan penyihir tua itu jauh melebihi kekuatan Wang Xian, hidupnya akan selalu berada di tangan Wang Xian. Salam, Raja Naga. Memanggilnya lagi, penyihir tua itu membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Karena hidupnya ada di tangan Wang Xian, dia secara alami tahu apa yang harus dia lakukan. Aku punya beberapa harta penyembuhan di sini. Biarkan aku menyembuhkan cederaku terlebih dahulu. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan sejumlah besar cairan vitalitas muncul di depannya. Cairan vitalitas elf. Mata penyihir tua itu berbinar ketika dia melihat ini. Dia dengan cepat membungkuk dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Raja Naga. Raja Naga, aku tidak bisa sepenuhnya memulihkan kekuatanku sekarang. Saya perlu membelah tubuh lain untuk mendukung kekuatan saya. Kalau tidak, begitu saya pulih ke puncak saya akan kehilangan akal dan menjadi mesin pertempuran. Akan sangat merepotkan untuk pulih kembali. Dia mengangkat kepalanya dan terus berbicara dengan Wang Xian. Oke, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah ragu sejenak, dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan banyak buah janin abadi. Saat kamu pulih, gunakan buah janin abadi untuk memperkuat pikiranmu dan lihat apakah kamu bisa menyelesaikan masalah menjadi orang gila. Dia menginstruksikan penyihir tua. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Penyihir tua itu melihat lebih dari 100 buah di depannya, matanya menyala dengan penuh gairah. Lebih dari 100 buah ksatria alam semesta Pinnacle sangat berharga. Penyihir tua itu menggerakkan telapak tangannya dan cairan kekuatan hidup mengalir ke tubuhnya. Cairan kekuatan hidup adalah harta ras elf, harta penyembuhan yang dipadatkan dari Danau Moon Bay kuno, harta ras puncak, itu sangat kuat secara alami. Itu adalah sepotong kue untuk menyembuhkan luka penyihir tua itu. Sejumlah besar ramuan kehidupan melonjak ke tubuhnya, menyebabkan auranya meningkat gila-gilaan. Kecepatan peningkatan kekuatannya bahkan mengejutkan Wang Xian. Berdengung. Ketika kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, ekspresi penyihir tua itu mulai berubah dan dia mulai terlihat ganas. Tubuhnya gemetar hebat dan energinya mulai lepas kendali. Dia dengan cepat mengkonsumsi buah satu per satu. Setelah memakan buah satu per satu, auranya kembali stabil. Kekuatannya terus meningkat. Setiap kali dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan mengkonsumsi buah-buahan. Jika dia mengkonsumsi terlalu banyak buah, efeknya akan berkurang banyak. Namun, pengurangan itu tetap berguna. Seiring berjalannya waktu, kekuatan penyihir tua itu menjadi semakin kuat. Dia jauh lebih kuat daripada saat Wang Xian melawannya. Raja Naga, jika aku ingin pulih ke puncakku dan tidak kehilangan kendali, aku mungkin membutuhkan lebih dari 100 buah rahim. Efek mengkonsumsi buah kandungan akan minimal ketika saya mengkonsumsinya nanti. Setelah lebih dari 10 jam, penyihir tua itu berkata kepada Wang Xian. Tidak apa-apa, teruslah mengkonsumsinya. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan lebih dari 100 buah rahim. Meskipun nilai membujuk buah rahim sangat tinggi, dia memiliki terlalu banyak buah di tangannya. Bahkan jika dia harus mengkonsumsi 200 buah sebagai ganti kekuatan puncak penyihir tua itu masih sepadan. Jika penyihir tua itu bisa mempertahankan rasionalitasnya, ditambah dengan kekuatan terkuatnya, tidak akan banyak yang bisa menandinginya di seluruh zona tak terkalahkan. Penyihir tua terus membaik sementara Wang Xian menonton dengan tenang dari samping. Mengikuti konsumsi 100 buah lagi, kekuatan penyihir tua itu secara bertahap mencapai kondisi terkuatnya. Di masa lalu, dia akan kehilangan rasionalitasnya di negara bagian ini. Dia akan menjadi setan gila. Tapi sekarang, dia masih bisa mempertahankan semua rasionalitasnya. Saya merasa pikiran saya sangat jernih. Saya merasa tidak akan lama lagi saya bisa menerobos ke ranah penguasa alam semesta. Aku akan menerobos. Pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba berteriak dengan wajah penuh semangat dan gemetar.
Dia mengukur tubuhnya dan air mata menggenang di matanya. Dia melihat jalur kultivasi di depan dan cara untuk menembus belenggu saat ini. Apakah Anda percaya diri untuk menerobos? Wang Xian sedikit terkejut saat dia melihat ke arah penyihir tua itu dengan takjub. Itu Raja Naga. Ya, pikiran dan pikiran saya sangat jernih sekarang. Saya juga sangat jelas tentang kultivasi masa depan saya. Saya merasa bahwa saya memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menembus belenggu saat ini. Mungkin saya akan dapat menembus sepenuhnya tanpa banyak uang. Penyihir tua itu berkata dengan penuh semangat. Oh, itu hal yang bagus. Wang Xian juga sedikit terkejut. Begitu penyihir tua menerobos, itu akan setara dengan istana naga yang memiliki satu lagi penguasa alam semesta. Terlebih lagi, begitu penyihir tua itu menerobos, dia mungkin akan memiliki kekuatan seorang master alam semesta di level 2. Ini pasti akan sangat membantu. Terobosan saya harus dianggap menggunakan kekuatan untuk menembus 10.000 teknik. Kekuatanku sudah cukup kuat. Di masa lalu, saya tidak dapat menemukan jalan menuju terobosan karena pikiran saya tidak dapat mengikutinya. Sekarang pikiran saya stabil, saya bisa melihat jalan kultivasi ke depan. Selain kekuatanku yang kuat, aku pasti bisa menerobos dengan kekuatan. Penyihir tua itu berkata dengan penuh semangat saat dia berlutut di depan Wang Xian. Terima kasih atas bantuanmu, Raja Naga. Saya sangat berterima kasih. Saya pasti akan mengabdikan sisa hidup saya untuk melayani Anda. Hehe, bangun. Ini juga keberuntunganmu sendiri. Wang Xian dalam suasana hati yang baik saat dia menganggukkan kepalanya dengan binar di matanya. Tidak mudah melahirkan seorang ahli yang berada di level Master Alam Semesta. Bahkan jika para ahli Istana Naga telah berkultivasi ke puncak alam ksatria alam semesta, mereka masih perlu memahami dan mencari kesempatan untuk menerobos. Bahkan jika Istana Naga memiliki harta yang begitu kuat dan menantang surga seperti benih kemajuan, itu hanya akan diproduksi setiap juta tahun sekali. 1 juta tahun akan memungkinkan seorang ahli dari Istana Naga untuk menerobos. Jika Istana Naga ingin benar-benar kuat, mereka masih perlu berkultivasi sendiri. Ayo pergi, ikuti saya dan sapu melintasi zona tak terkalahkan. Wang Xian berkata kepada penyihir tua dengan senyum di wajahnya. Penyihir tua itu membungkuk dan berdiri di sisinya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan untuk menaklukkan penyihir tua. Selanjutnya, dia masih bersiap untuk terus menjual buah dari perbudakan. Wang Xian membawa kerudung penyihir tua dan terbang menuju tempat perdagangan. Sementara Wang Xian bergegas, pertempuran antara dia dan penyihir tua di tempat perdagangan dan zona tak terkalahkan telah menyebabkan keributan besar. Penyihir tua telah menangkap klon Raja Naga dan ingin menggunakan mantra kutukan untuk membuat Raja Naga tunduk padanya dan menyerahkan buahnya. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil. Penyihir tua adalah penyihir terkuat di zona tak terkalahkan. Jika dia menggunakan sihirnya di sarangnya untuk berurusan dengan Raja Naga akan berada dalam masalah besar. Tidak akan ada ruang baginya untuk melawan. Saya pikir Raja Naga dalam masalah besar. Lagi pula, yang menyerangnya adalah penyihir tua. Itu benar. Bagaimanapun, itu adalah penyihir tua. Kekuatannya jauh lebih kuat dari mantra terlarang kegilaan. Di bawah kutukan jarak jauh, siapa yang bisa menahannya? Bab 3665-3664 orang gila mati di tangan Raja Naga. Di sekitar wilayah perdagangan yang tak terkalahkan, sekelompok ahli berdiskusi dengan kaget. Kekuatan penyihir tua bisa dibilang sangat kuat di kalangan orang gila. Terutama ketika Anda memiliki sesuatu untuk dipegang di tangan penyihir tua. Dan seorang doppelganger, bagi magus terkutuk, adalah hal terhebat yang bisa dipegang. Ketika magus terkutuk yang mengerikan melakukan kutukan pada Anda di sarang mereka sendiri, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena Anda bahkan tidak tahu bagaimana menolak. Menghadapi kutukan tanpa akhir, siapa yang bisa menolak? Raja Naga itu juga tidak akan bisa, kan? Raja Naga itu tampaknya menjadi sasaran penyihir tua itu. Di sekitar tempat perdagangan, sekelompok malaikat terbang. Ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, mereka sedikit mengangkat alis. Tuan, belum lama ini, klon Raja Naga dibunuh oleh penyihir tua dan akan dibunuh dengan kutukan. Kami belum tahu persis situasinya, tetapi beberapa pakar yang penasaran terbang menuju sarang penyihir tua untuk memeriksa situasinya.
Seorang bawahan ahli malaikat melaporkan dengan hormat. Oh, sekelompok ahli dari klan malaikat sedikit mengangkat alis mereka. Aku tidak ingin Raja Naga mati di tangan penyihir tua. Raja Naga memiliki banyak buah di tangannya. Jika kita bisa menangkap Raja Naga, buah ini mungkin menjadi milik kita. Kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan buahnya. Seorang ahli dari klan malaikat berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Raja Naga kuat, dia memiliki banyak harta di tangannya. Mari kita tunggu beritanya. Apakah dia mati atau tidak, itu adalah kabar baik bagi kita. Ya, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin terluka oleh serangan penyihir tua itu. Beberapa pembangkit tenaga malaikat sedang berbicara. Lihat, Raja Naga ada di sini. Dia benar-benar ada di sini. Tunggu, itu bukan tubuh asli Raja Naga. Dia hanya memiliki kekuatan dominator alam semesta biasa di level 3. Itu harus menjadi tiruannya. Mengapa tiruannya kembali? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Raja Naga dan penyihir tua? Pada saat ini, seruan datang dari orang-orang yang bertanggung jawab atas lingkungan. Semua orang di tempat perdagangan melihat ke atas dengan ekspresi takjub. Dalam pandangan mereka, salah satu klon Wang Xian terbang menuju tempat perdagangan dan mengamati sekeliling sambil tersenyum. Klon datang ke area dalam tempat perdagangan. Dengan gerakan telapak tangannya, buah embrio biasa muncul di depannya. Lanjutkan perdagangan, harganya masih sama seperti sebelumnya. Saat dia berbicara, semua monster tua di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Ini, Raja Naga telah memecahkan masalah penyihir tua, dan sekarang dia kembali untuk menjual buah biasa. Tidak mungkin, Raja Naga seharusnya menyelesaikan masalah penyihir tua itu. Bagaimana dengan penyihir tua itu? Di sekelilingnya, beberapa monster tua sedang berdiskusi dengan kaget. Penyihir tua ingin berurusan dengan Raja Naga, tetapi Raja Naga kembali hanya dalam beberapa hari. Jadi dia menggunakan doppelgangernya untuk terus menjual buah. Apakah dia memecahkan masalah penyihir tua? Atau apakah ada situasi lain? Meskipun monster tua terkejut, banyak monster tua yang tidak bisa membeli buah dari Raja Naga dari Istana Naga masih berdagang. Kali ini, beberapa orang tua aneh yang awalnya menyimpan beberapa pikiran picik juga menarik pikiran mereka. Bahkan beberapa tim yang kuat menatap Wang Xian dengan mata berbinar dan tidak berani bertindak gegabah. Semua orang tahu kekuatan penyihir tua itu. Dia telah mengambil tiruan Raja Naga. Dalam keadaan seperti itu sudah menjadi keuntungan besar bagi seorang magus. Jika dia tidak bisa melakukan apapun pada Raja Naga, dan dia bahkan tidak terluka, maka kekuatan Raja Naga terlalu kuat. Ada beberapa tim yang siap bergabung untuk menghadapi Wang Xian. Sekarang, mereka harus mempertimbangkan kembali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wang Xian terus menjual buah rahim. Ini membuat keuntungannya semakin banyak. Pada hari kelima, sebuah berita menyebar dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Monster tua dari zona tak terkalahkan pergi ke sarang penyihir tua untuk memeriksanya. Pada akhirnya, dia melihat berita yang mengejutkan mereka. Sarang penyihir tua, pondok hutan di zona tak terkalahkan, hancur lebur. Pada dasarnya, semuanya hancur. Jelas bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sekitarnya, dan seluruh rumah kecil di hutan telah hancur. Sarang tua penyihir tua itu telah dihancurkan, dan penyihir tua itu menghilang tanpa jejak, dan Raja Naga telah muncul di area perdagangan. Apa artinya ini? Ini, mungkinkah penyihir tua itu dibunuh oleh Raja Naga? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah penyihir tua, penyihir terkuat di zona tak terkalahkan. Di sarangnya sendiri, haruskah dia menjadi eksistensi terkuat di zona tak terkalahkan? Tapi sarang penyihir tua itu hancur. Seberapa kuat dia? Mungkinkah penyihir tua telah dibunuh olehnya? Pembatasan iblis gila, dan penyihir tua. Ini, Raja Naga ini membunuh dua iblis gila dari zona tak terkalahkan kita. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya penyihir tua di sarangnya sendiri. Bisakah dia melawan 3 atau 4 setan gila? Dia bahkan dikalahkan oleh Istana Naga. Kemungkinan besar dia dibunuh oleh Raja Naga. Ini. Pada saat ini, semua monster tua yang kuat di zona tak terkalahkan benar-benar terkejut. Sarang penyihir tua itu hancur. Dia adalah penyihir terkuat di zona tak terkalahkan. Di sarangnya, dia hampir merupakan eksistensi terkuat di zona tak terkalahkan. Namun, keberadaan seperti itu tidak diketahui.
Itu jelas perbuatan Raja Naga. Seberapa kuat Raja Naga, saya tidak bisa membayangkan. Ini, sarang penyihir tua itu hancur. Kemungkinan besar dia mati di tangan Raja Naga. Ketika selusin malaikat dari klan malaikat mendengar berita ini, pupil mata mereka sedikit mengerut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan ini terlalu abnormal, bukan? Dengan kekuatan seperti itu, dapatkah kekuatan di tangan kita menghancurkan Raja Naga? Seorang malaikat tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka memiliki pasukan malaikat yang kuat di tangan mereka. Bahkan ada 500 malaikat dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta level 3. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga membuat mereka ragu apakah mereka bisa membunuhnya dengan pasukan malaikat ini. Kita perlu menyelidiki situasi spesifik. Jika Raja Naga benar-benar sekuat itu, kita perlu melaporkan ini kepada Pangeran Ketiga. Seorang ahli dari ras malaikat berkata, kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga terlalu kuat. Penguasa alam semesta level 3 dengan kekuatan pertempuran membutuhkan setidaknya 30 orang untuk menghadapi penguasa alam semesta level 1 yang sebenarnya. Dan iblis gila bisa dengan mudah membunuh penguasa alam semesta level 1. Dan Raja Naga itu bisa membunuh 3 atau 4 penyihir tua gila di sarangnya. Dengan kekuatan di tangan mereka, sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Raja Naga. Tentu saja, semua ini harus terjadi setelah penyihir tua itu dibunuh oleh Raja Naga. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Raja Naga bisa begitu mengerikan. Para ahli ras malaikat menghela nafas dalam hati mereka. Jika penyihir tua itu mati, Raja Naga akan membunuh 2 setan gila dari zona tak terkalahkan. Bab 3666-3665 melangkah ke wilayah raksasa luar angkasa. Masalah penyihir tua yang dicurigai telah dibunuh oleh Raja Naga menimbulkan sensasi yang luar biasa. Namun, Wang Xian berada di tempat perdagangan, melakukan transaksi satu demi satu dengan senyuman di wajahnya. Setiap transaksi adalah panen besar. Sejak dia datang ke zona tak terkalahkan hingga hari ini, jumlah harta spiritual bawaan di tangannya sudah mencapai sekitar 5.000. 5.000 adalah jumlah yang sangat besar. Satu harta roh bawaan setara dengan harta klan untuk beberapa ras yang lebih lemah. Namun, di wilayah yang tak terkalahkan, yang lemah lebih kuat dari Master Alam Semesta level 3 biasa. Banyak makhluk hebat dapat dengan mudah memusnahkan ras yang kuat. Ambil aliansi 100 kota sebagai contoh. Aliansi ratusan kota besar hanyalah Master Alam Semesta level 3. Seorang ahli dengan kekuatan seperti itu dapat dengan mudah membangun faksi dan kota di dunia luar. Mereka semua memiliki banyak harta karun numinous bawaan di tangan mereka. 5.000 harta karun numinous bawaan dapat memungkinkan para ahli istana naga untuk mengolah bola naga mereka sendiri yang kuat. Di bulan berikutnya, Wang Xian terus melakukan transaksi di tempat perdagangan. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah transaksi menjadi semakin sedikit. Di zona tak terkalahkan, ada sejumlah ahli. Pada dasarnya, mereka yang bisa mendapatkan berita sudah bergegas. Sedangkan Wang Xian telah menjual sekitar 1.200 buah serval. Jumlah harta spiritual bawaan juga mencapai 6.000. Semakin sedikit ahli yang membeli sekarang. Pada hari terakhir, Wang Xian tinggal selama sehari dan hanya satu ahli yang datang untuk membeli. Dia pada dasarnya telah mencapai titik jenuhnya. Saatnya pergi ke tempat lain. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Transaksi buah-buahan itu hanya kebetulan. Sekarang, dia harus melanjutkan sesuai dengan rencana semula. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang. Transaksi sudah selesai. Jika Anda ingin membeli buah-buahan di masa mendatang, Anda bisa melupakan membelinya dalam jumlah kecil. Jika jumlahnya lebih dari 20, Anda dapat menghubungi AI di semesta. Klon Wang Xian berkata dan terbang ke arah. Berapa banyak buah yang masih dimiliki Raja Naga? Dia telah menjual setidaknya 1.000 dari mereka dalam sebulan terakhir. Raja Naga ini pasti memiliki pohon buah yang kuat. Pohon buah ini memiliki pengaruh besar pada para ahli terkemuka itu. Kali ini, Raja Naga telah memperoleh banyak harta spiritual bawaan. Dia mendapat untung besar. Harta karun numinous yang dia peroleh kali ini bernilai setidaknya 4 hingga 5 harta numinous bawaan. Di tempat perdagangan, sekelompok monster tua dan bawahan mereka sedang berdiskusi ketika mereka melihat Wang Xian pergi. Ada aura Raja Naga di atasnya.
Kita seharusnya bisa menemukannya melalui ini. Di suatu tempat di sekitar tempat perdagangan, monster tua memandangi buah hijau di tangannya. Dia memandang teman-temannya dan berkata. Beberapa temannya mengangguk. Ayo pergi ke domain binatang buas dan raksasa luar angkasa. Wusa, apakah kamu familiar dengan domain di sisi lain? Pada saat yang sama, di tempat yang tidak jauh dari tempat perdagangan, Wang Xian melihat tiruannya kembali dan bertanya pada penyihir tua, Wusa. Raja Naga, domain raksasa luar angkasa dan binatang buas jauh di dalam. Mereka sangat kuat. Banyak raksasa luar angkasa yang kuat bahkan tidak cocok untukku. Wusa menatap kawasan hutan di seberang sungai panjang dan berbicara. Oh, bahkan raksasa luar angkasa yang begitu kuat belum menembus. Wang Xian mengungkapkan ekspresi penasaran. Raksasa luar angkasa yang kuat seharusnya lebih mudah bagi mereka untuk menerobos daripada para ahli dari ras lain. Mereka yang telah menerobos akan langsung menerobos angkasa dan meninggalkan wilayah yang tak terkalahkan untuk menuju ke tanah pegunungan dan lautan. Mereka yang belum menerobos akan tetap berada di ruang ini. Wusa berkata, binatang luar angkasa dan binatang buas di zona tak terkalahkan sebagian besar lahir dari energi dari tubuh binatang luar angkasa mati. Setelah mereka lahir, mereka tidak memiliki ras apapun. Itu adalah seleksi alam. Oleh karena itu, tidak ada makhluk luar angkasa yang kuat yang membuat terobosan dan memimpin ras mereka sendiri untuk pergi. Karena mereka lahir dari daging dan darah makhluk luar angkasa, ini juga menyebabkan mereka memiliki beberapa kekurangan. Kelemahan ini membuat mereka sangat sulit untuk membuat terobosan. Ada persaingan yang kuat antara binatang luar angkasa dan binatang buas yang sunyi. Mereka bahkan mungkin saling membunuh dan melahap. Wang Xian sedikit mengangguk ketika mendengar perkenalan Wusa. Binatang luar angkasa dan binatang buas di seberang sungai yang panjang pada dasarnya tidak memiliki suku. Ini terutama terjadi pada binatang luar angkasa. Mereka berjuang sendiri. Ada suku kuat dari binatang buas yang sunyi. Kekuatan mereka juga relatif kuat. Wusa menambahkan kalimat lain. Baiklah, apakah kamu tahu lokasi binatang buas itu? Ayo pergi dan buru mereka. Wang Xian bertanya padanya. Saya tahu sedikit. Wusa mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia memimpin jalan menuju wilayah binatang buas. Mereka tiba di seberang sungai panjang. Pohon-pohon rimbun di sekitarnya tumbuh. Berbeda dengan monster tua di alam semesta, tempat ini dipenuhi dengan vitalitas. Raja Naga, di arah itu, jarak terbang sekitar 1 hari, ada spesies burung bersayap kayu yang mengambang. Spesies ini memiliki jumlah yang relatif besar, mencapai sekitar 5.000. Namun, kekuatan mereka berada pada level penguasa alam semesta level 2. Ini adalah batas pertumbuhan garis keturunan mereka. Wusa menunjuk ke suatu arah dan memperkenalkan Wang Xian. Lebih dari 5.000 tingkat 2 alam semesta menguasai spesies binatang buas. Setelah mendengar kata-katanya, mata Wang Xian berbinar. Konsep macam apa ini? Jika mereka bisa membunuh mereka semua, Istana Naga dapat meningkatkan kekuatan tempur lebih dari 5.000 penguasa alam semesta. Nilainya pun tidak terlalu gila. Burung sayap kayu yang mengambang adalah ras binatang buas. Mereka lemah, tapi jumlahnya banyak. Jika Anda memprovokasi salah satu dari mereka, Anda akan dikepung dan diserang. Jika lebih dari 5.000 dari mereka menyerang saya pada saat yang sama, saya bahkan mungkin akan dibunuh oleh mereka di puncak saya. Itu sebabnya tidak ada seorang pun di wilayah tak terkalahkan yang berani memprovokasi orang-orang ini. Wusa melanjutkan, perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Lebih dari 5.000 burung sayap kayu mengambang dengan kekuatan tempur level 2 penguasa alam semesta dapat langsung dibunuh oleh penguasa alam semesta yang sebenarnya. Bahkan iblis gila pun tidak berani memprovokasi mereka. Lebih dari 5.000 dari mereka memang sangat kuat. Wang Xian bergumam, jika dia tidak memiliki kasa penyihir, dia tidak akan berani memprovokasi sekelompok binatang buas seperti itu. Namun, dengan kasa penyihir, Wang Xian yakin dia bisa membunuh mereka semua. Ayo pergi, ayo tingkatkan kecepatan kita. Sayap suci tanpa pamrih mengepak dan menyelimuti kain kasa penyihir. Wang Xian membawanya dan terbang menuju arah burung bersayap kayu apung. Dengan kecepatannya, Wang Xian tiba di depan burung kayu bersayap yang mengambang dalam waktu kurang dari sehari. Raja Naga, di sini. Saya akan mengatur formasi di sini. Anda pergi dan tarik mereka. Jika kita bergabung,
kita pasti bisa menghancurkan mereka. Kain kasa penyihir tua mengamati sekelilingnya dan berkata kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 3667-3666 Burung bersayap kayu apung. Berdengung. Wu Sa mulai mengatur formasi. Wang Xian mengepakkan sayapnya dan berjaga di sekitarnya. Di depan mereka ada sekelompok burung bersayap kayu apung. Meskipun kekuatan mereka kuat, kekuatan mereka sendiri hanya pada level 2 penguasa alam semesta. Kekuatan ini tidak terlalu kuat untuk Wang Xian. Faktanya, burung bersayap kayu apung ini tidak akan bisa merasakannya bahkan jika dia berjalan di sekitar wilayah burung bersayap kayu apung. Waktu berlalu menit demi menit. Wu Sa sedang menyiapkan formasi mantra satu per satu. Pengaturan formasi mantra yang kuat membutuhkan waktu yang sangat lama. Beberapa formasi mantra bahkan membutuhkan material yang kuat. Mustahil untuk menyelesaikannya tanpa bahan. Sarang Wu Sa dan kabinnya di hutan dibangun olehnya setelah miliaran tahun. Baru pada saat itulah dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 4 hingga 5 ahli dengan level yang sama. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi seorang magus untuk membentuk formasi selama beberapa hari untuk menghadapi 2 ahli dengan level yang sama. Namun, itu sudah cukup untuk menangani burung-burung sayap kayu yang mengambang ini. Raja Naga telah menyelesaikan 2 formasi perangkap dan 5 formasi pembunuhan. 4 hari kemudian, Wu Sa berkata kepada Wang Xian. Baiklah, tunggu di sini. Wang Xian mendengar kata-katanya dan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke wilayah burung-burung Wutwing yang mengambang. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di wilayah itu. Berbeda dengan hutan di sekitarnya, pepohonan di wilayah burung sayap kayu yang mengambang bahkan lebih rimbun. Faktanya, semua daunnya saling terhubung, menutupi bagian atas dan bawah sepenuhnya. Di pohon-pohon ini, ada energi yang menutupi mereka, yang dapat menghalangi kemampuan Wang Xian untuk merasakan area di bawah. Menabrak, retakan, retakan. Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa primanya. Energi angin dan guntur berkumpul pada mereka. Dia membidik ke satu arah dan melancarkan serangan. Ada banyak burung bersayap kayu yang mengambang dan mereka sangat bersatu. Begitu mereka menghadapi serangan, mereka akan mengepung dan menyerang dalam jumlah besar. Ketika serangan Wang Xian mendarat, itu seperti batu yang mengaduk ribuan lapisan gelombang. Di bawah penutup dedaunan, seolah-olah banyak sekali keberadaan menakutkan yang terbangun. CHIRP 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 CHIRP. Dalam sekejap, suara indik telinga yang tidak biasa terdengar. Suara mengerikan itu terlihat dengan mata telanjang saat mengembun menjadi gelombang dalam kehampaan dan menuju ke arah Wang Xian. Hah! Merasakan ombak, mata Wang Xian terfokus. Piring naga Tai Chi segera melayang di sekelilingnya. 5 elemen Millstone ditangguhkan di udara. Gelombang energi melindunginya. Pada saat yang sama, sayap suci yang baru mulai mengepak dengan kuat. Sungguh gelombang suara yang kuat. Sungguh serangan yang mengerikan. Wang Xian menatap ke depannya dengan wajah penuh keterkejutan. Ribuan burung bersayap kayu yang mengambang melepaskan serangan gelombang suara aneh ini pada saat yang bersamaan. Gelombang suara benar-benar menyatu. Itu setara dengan semua serangan burung bersayap kayu mengambang yang ditumpuk bersama. Bang! 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 Serangan gelombang suara datang. Pertahanan lapisan terluar dari elemen bumi mulai terdistorsi dan runtuh. Itu terus datang ke detail Wang Xian. Energi elemen angin dari sayap suci tanpa prima menahannya, tetapi masih berhasil mengalahkannya. Akhirnya, itu mendarat di lempeng naga Tai Chi, menyebabkan diagram Tai Chi dari lempeng naga Tai Chi sedikit terdistorsi. Namun, serangan mendadak dari sejumlah besar burung bersayap kayu yang mengambang diblokir oleh Wang Xian. Tidak heran Wu Sa tidak berani memprovokasi orang-orang ini. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya dari serangan mendadak ini, saya pasti akan mati. Wang Xian menatap ke depan. Setelah ribuan burung mengambang bersayap kayu menyerangnya, mereka merangkak keluar dari bawah pepohonan di bawah. Mereka berwarna hijau dan memiliki sayap yang terlihat seperti kipas. Mata hijau tua mereka menatap Wang Xian saat mereka menyerangnya serempak. CHIRP CHIRP. Satu demi satu, burung-burung bersayap kayu mengeluarkan teriakan tajam.
Pepohonan dan dedaunan di bawah Wang Xian tampaknya menjadi hidup saat mereka menyerangnya secara langsung. Huala, Wang Xian melihat ke bawah. Dia mengepakkan sayap orang suci yang baru jadi dan dengan mudah menghindari serangan. Auman mengaum. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera berubah menjadi tubuh naga surgawi, menampilkan tubuh naga dari naga sejati. Tubuh naga sejati, naga dewa api. Mengaum, mengaum. Dia meraung marah dan api menelan area di bawah. Pada saat yang sama, Wang Xian membawa api yang mengerikan dan mengepakkan sayapnya. Tatapannya tertuju pada puluhan burung mengambang bersayap kayu yang paling dekat dengannya. Mengaum, mengaum. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia tiba di atas puluhan burung bersayap kayu yang mengambang dalam sekejap. Api turun seketika. Kicauan, jeritan menyedihkan terdengar. Lusinan burung bersayap kayu itu langsung dibunuh oleh Wang Xian. Kicauan, 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 kicauan. Namun, kematian belasan rekannya malah memancing kemarahan seluruh kawanan burung bersayap kayu. Jeritan tajam dan marah terdengar. Suara ini menyebabkan gangguan besar pada Wang Xian. Wang Xian mendengus pelan. Naga Tai Chi melingkar di sekelilingnya untuk melindungi tubuhnya. Dia bergerak cepat di udara. Kecepatannya yang kuat mencegah serangan gelombang suara agar tidak terfokus pada tubuhnya. Suara mendesing. 8 pilar naga. Wang Xian menggeram pelan. Pilar naga muncul di 8 arah berbeda secara instan. Seekor naga surgawi melingkari pilar naga. Ledakan. CHIRP CHIRP CHIRP. Di atas setiap pilar naga, naga surgawi meluncurkan serangan mereka satu demi satu. Namun, pada posisi di bawah, hampir 5.000 burung bersayap kayu terbang keluar. Mereka berkumpul bersama dan melebarkan sayap mereka. Di tanah di bawah, daun yang tak terhitung jumlahnya melayang. Mereka berkilauan dengan cahaya saat mereka membalas tembakan ke pilar naga bersisi 8. Bang, 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 suara benturan keras terdengar. Daun yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan pilar naga bersisi 8 dan menutupi Wang Xian. Berdengung, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan batu gerindra 5 unsur berputar. Itu membentuk aliran aura destruktif yang menyerang area tertentu. CHIRP CHIRP. CHIRP CHIRP CHIRP. 5.000 burung bersayap kayu yang mengambang tampaknya telah merasakan ancaman dari batu kilangan 5 elemen dan sekali lagi mengeluarkan teriakan melengking. Pepohonan terbang dari kehampaan dan berubah menjadi manusia pohon seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Mereka menghadapi serangan dari 5 elemen Millstone secara langsung. Menabrak, Wang Xian memanfaatkan kesempatan ini dan mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi. Kecepatannya yang kuat sekali lagi menampilkan keuntungan besar. Dalam sekejap, dia tiba di sisi lebih dari 100 sayap kayu yang mengambang. Cakar naganya menutupi mereka. Ledakan. CHIRP CHIRP CHIRP. Cakar naga yang menakutkan menutupi mereka, menyebabkan lebih dari 100 sayap kayu yang mengambang mengeluarkan jeritan ketakutan. Kekuatan yang kuat langsung membunuh mereka. CHIRP CHIRP. Sayap kayu mengambang lainnya tersapu. Murid mereka agak merah. Sayap mereka telah berubah menjadi cabang pohon. Sayap burung bersayap kayu tumbuh lebih panjang dan terjalin bersama, membentuk cambuk menakutkan yang menyapu ke arah Wang Xian. Ledakan. Serangan yang mengerikan menyebabkan Wang Xian menghindar ke samping dengan tergesa-gesa. Kicauan. Kicauan. 2.000 burung bersayap kayu yang tersisa segera terbang ke langit dan melebarkan sayapnya. Sayap mereka seperti jaring besar yang saling terkait. Mereka terbang menuju Wang Xian. Serangan gabungan ini sedikit tidak normal. Bab 3668-3667. Wang Xian akhirnya mengerti betapa menakutkannya burung bersayap kayu apung itu. Seluruh ras burung bersayap kayu apung terlalu pandai bertarung bersama. Mereka benar-benar bisa menggabungkan kekuatan mereka dan melepaskan serangan yang menakutkan. Serangan tajam yang menusuk telinga. Cambuk panjang yang dikumpulkan bersama dan jaring besar yang menutupi langit. Semua jenis serangan AU yang kuat ditujukan pada Wang Xian. Jika Wang Xian lebih lemah dan kecepatannya lebih lemah, dia mungkin benar-benar dibunuh oleh burung bersayap kayu yang mengambang. Saya perlu menarik mereka ke Wusa. Saya mungkin membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkan mereka di sini. Wang Xian melihat jaring besar dan cambuk panjang yang menyerangnya.
Wang Xian masih bisa menghancurkan suku binatang yang mengerikan ini sendirian. Namun, ini mungkin membutuhkan banyak waktu. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar saat aliran api menyerang burung sayap kayu yang mengambang. Pada saat yang sama, dia dengan cepat terbang menuju USA untuk menghindari serangan burung-burung Wutwing yang mengambang. CHIRP 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 CHIRP. Seluruh burung Wutwing yang mengambang mengeluarkan raungan marah karena serangan Wang Xian dan fakta bahwa mereka telah membunuh rekan mereka. Mereka menahan api dan mengejar Wang Xian dengan amarah. Tempat di mana USA mengatur formasi sangat dekat dengan sarang burung bersayap kayu apung. Ketika Wang Xian tiba di area yang dicakup oleh formasi, dia berhenti dan berbalik. Dia mengayunkan cakar naganya dan batu gerindra 5 elemen menyerang burung bersayap kayu apung secara langsung. CHIRP CHIRP CHIRP. Burung-burung Wutwing yang mengambang mengeluarkan teriakan tajam. Bakso hijau di atas kepala mereka memancarkan cahaya hijau. Cahaya itu mengembun menjadi hantu burung sayap kayu mengambang hijau yang sangat tajam dan bertemu dengan batu penggiling 5 elemen. Burung sayap kayu yang mengambang adalah binatang buas dengan atribut kayu dan angin. Mereka memiliki segala macam metode menyerang. Selain fakta bahwa ini adalah wilayah mereka, mereka memiliki keunggulan geografis. Hehe, mengaum. Ketika Wang Xian melihat mereka, dia tertawa kecil. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan provokatif dan tanduk naga memancarkan kilau. Tanduk naga yang menjulang. Sepasang tanduk naga surgawi yang menakutkan memancarkan sinar. Itu seperti gunung khusus yang menakutkan saat menyerbu ke arah mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Burung-burung bersayap kayu apung mengepakkan sayapnya dan banyak benih hijau menutupi tanduk naga. Ketika mereka tiba di depan tanduk naga yang menjulang tinggi, mereka langsung berubah menjadi monster yang tampak seperti bunga pemakan manusia dan melahap tanduk naga yang menjulang tinggi. Pada saat yang sama, mereka terus menyerang Wang Xian. Mereka telah memasuki formasi. Ketika Wang Xian melihat bahwa sekelompok burung bersayap kayu yang mengambang tidak merasakan formasi di sekitar mereka dan langsung melangkah ke dalamnya, dia tersenyum. Raja Naga, burung bersayap kayu yang mengambang telah memasuki area tersebut. Anda memblokir rute pelarian mereka. Suara Wusa langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan mengerahkan kecepatan maksimumnya. Dia mengelilingi mereka dan terbang di belakang mereka. CHIRP CHIRP. Sekelompok burung bersayap kayu yang mengambang mengunci Wang Xian. Tubuh mereka memancarkan cahaya hijau seolah-olah mereka bisa merasakan rute Wang Xian. Namun, saat mereka hendak mengambil tindakan, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Formasi arai, pemakaman pasir emas. Formasi arai, api penyucian. Formasi arai, penjara mata hitam. Suara yang agak serak terdengar, dan sosok Wusa muncul di depan mereka. Dia memegang staf harta karun sejati yang kuat di tangannya, dan ada 9 kepala ular di atasnya. Setiap kepala ular memancarkan pancaran yang kuat. Satu demi satu formasi susunan langsung menyerang burung bersayap kayu yang mengambang. Setiap formasi Wusa dapat membunuh eksistensi di tingkat pertama dominator alam semesta. 3 formasinya diaktifkan pada saat bersamaan. Bahkan seluruh kawanan burung bersayap kayu yang mengambang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Namun, sedetik yang lalu, mereka masih menghadapi serangan Wang Xian. Batu kilangan 5 elemen masih ada di depan mereka. Pada saat ini, 3 formasi mengerikan turun. CHIRP CHIRP. Pada saat ini, sekelompok sayap kayu yang mengambang berteriak panik. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Teknik bawaan. Wang Xian sudah berada di belakang kelompok sayap kayu yang mengambang. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia menatap batu kilangan 5 elemen dan meraung rendah. Teknik bawaan. Serangan kuat dari batu kilangan 5 elemen. Berdengung. Dalam sekejap, seluruh batu gerindra 5 elemen mulai berputar dengan cepat. Bayangan harta spiritual bawaan menyerang burung-burung bersayap kayu yang mengambang di sekitarnya satu demi satu. Bayangan ribuan harta spiritual bawaan memancarkan aura yang kuat. Nafas kehidupan naga. Wang Xian meraung pelan dan membuka mulut naganya.
Semburan energi melonjak ke depan secara langsung. 5 serangan mengerikan mendarat di seluruh kelompok burung bersayap kayu yang mengambang dalam sekejap. Masing-masing serangan ini sebanding dengan serangan terkuat dari ahli iblis gila dari zona tak terkalahkan. Serangan yang diluncurkan pada saat yang sama setara dengan serangan gabungan dari 5 setan gila. 5 setan gila bekerja sama. Ini tidak mungkin dilakukan di zona tak terkalahkan. Belum lagi 5 setan gila, bahkan 2 setan gila bekerja sama belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu setan gila dan yang lainnya bertarung habis-habisan, mereka pasti akan kehilangan semua rasionalitas. Mereka hanya bisa membunuh. Tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama. Bahkan jika mereka bisa menekan emosi mereka untuk sementara, mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Burung bersayap kayu yang mengambang sangat kuat, tetapi mereka hanya sebanding dengan 1 atau 2 keberadaan tingkat iblis yang gila. Jika Wang Xian tidak takut membuang-buang waktu, dia akan bisa membunuh mereka semua sendirian. Sekarang, 5 serangan ditujukan ke seluruh burung bersayap kayu yang mengambang. CHIRP CHIRP CHIRP. Semua burung bersayap kayu apung mengeluarkan teriakan yang sangat tajam dan melengking. Gelombang yang terbentuk dari teriakan mereka tidak menyerang sekelilingnya. Sebaliknya, mereka membentuk pertahanan yang kuat di sekitar mereka. Kicau, kicau, kicau. Setelah itu, dahan dan daun menyelimuti semuanya di tengah. Nyatanya, ada hampir 5.000 burung bersayap kayu apung. Mereka ditumpuk bersama dan burung bersayap kayu apung di atas mereka adalah yang pertama memblokir serangan. Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat melihat pertahanan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangan mengerikan mendarat di atas burung bersayap kayu yang mengambang. Pertahanan gelombang angin dan pertahanan cabang dan daun dengan cepat runtuh. Namun, lapisan pertahanan ini mampu bertahan melawan teknik bawaan dan 2 formasi. Namun, setelah 2 formasi, lebih dari 2.000 burung bersayap kayu yang mengambang hanya bisa bertahan dengan nyawa mereka. Boom.com. Ledakan. Kicau, kicau, kicau. 2 suara keras terdengar, diikuti oleh jeritan sengsara. Kicau, kicau, kicau. Lebih dari 2.000 burung bersayap kayu di bawah mengeluarkan jeritan sengsara. Gelombang aura pembunuh yang kuat dipancarkan dari tubuh mereka. HMPH, bunuh mereka. Wang Xian mendengus pelan. Dia mengayunkan tubuh naganya yang besar dan menyerang ke depan. Wusa melambaikan tongkatnya, dan formasi terbentuk satu demi satu. Dia terus menyerang burung bersayap kayu yang mengambang. Bab 3669-3668 diburu dalam jumlah besar. Hanya ada sekitar 2.000 dari 5.000 burung bersayap kayu yang mengambang. Burung bersayap kayu yang mengambang mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk membentuk serangan yang kuat. Sekarang, dengan setengah dari mereka mati dan terluka, hanya tersisa sekitar 2.000 orang. 2.000 burung aneh ini tidak menimbulkan ancaman bagi Wang Xian dan Wusa. Kekuatan gabungan mereka tidak lagi mampu melawan Wang Xian dan yang lainnya. 8 klon naga, menyusul serangan formulir hukum Wang Xian, 500 hingga 600 burung bersayap kayu dengan mudah dibunuh. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Satu persatu burung bersayap kayu itu dibunuh dengan cepat. Setengah jam kemudian, burung bersayap kayu terakhir mati. Raja Naga, sayap burung bersayap kayu yang mengambang sangat berguna. Mereka dapat digunakan untuk memalsukan staf tingkat harta karun Numinous bawaan, serta harta karun atribut angin lainnya. Wusa memandangi mayat burung bersayap kayu yang mengambang dan berkata kepada Wang Xian. Mayat burung bersayap kayu yang mengambang mungkin tidak seberharga harta karun bawaan, tapi itu masih sangat berharga. Ada sekitar 5.000 burung bersayap kayu yang mengambang. Itu pasti sumber daya yang sangat besar. Oke, Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dibandingkan menggunakannya untuk memalsukan harta spiritual bawaan, burung bersayap kayu yang mengambang lebih berguna sebagai sumber daya untuk Istana Naga. Apa arti 5.000 level 2 dominator alam semesta level mengambang burung bersayap kayu bagi Istana Naga? Saat ini, hanya ada sekitar 2.000 ahli tingkat dominator alam semesta di Istana Naga. Di antara mereka, ada 200 master dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta di level 3. Kekuatan ini sangat kuat, namun,
Hanya bangkai burung bersayap kayu yang mengambang ini yang dapat meningkatkan kekuatan tempur Istana Naga sebesar 5.000 master dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta di level 2. Atau mungkin 500 master dengan kekuatan tempur dominator alam semesta di level 3. Ini bisa menggandakan kekuatan Wang Xian, dan itu lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, Wang Xian juga telah membunuh para ahli larangan iblis gila dan klan kerangka di wilayah yang tak terkalahkan. Tak perlu dikatakan, dia juga telah membunuh harta spiritual bawaan. Tidak hanya mayat burung sayap kayu yang mengambang, tetapi juga kerajaan dewa burung sayap kayu yang mengambang dan beberapa harta di kerajaan surgawi. Wang Xian bergumam dan sedikit bersemangat. Dia memandang Wu Sa dan berkata, "Wu Sa, cari kerajaan dewa burung sayap kayu yang mengambang. Apakah itu di wilayah mereka?" Itu Raja Naga. Wu Sa mengangguk dan menggunakan sihirnya untuk mencari lokasi sarang mereka. Wang Xian menyimpan semua mayat dan melemparkannya ke Istana Naga. Dia meminta Perdana Menteri Gui agar para murid Istana Naga meningkatkan diri mereka sendiri. Raja Naga, kerajaan surgawi dari burung sayap kayu yang mengambang ada di sarang mereka. Wu Sa membenarkannya dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk dan terbang menuju sarang burung kayu bersayap yang mengambang. Kerajaan surgawi dari burung-burung bersayap kayu yang mengambang agak aneh. Itu tampak seperti sarang besar dan mirip dengan gua naga di Istana Naga. Namun, ini tidak memengaruhi sumber daya kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi dapat membiarkan naga yang melahap-melahap dan meningkatkan kekuatannya. Kerajaan surgawi dari sekitar 5.000 binatang buas tingkat 2 yang merupakan penguasa alam semesta dapat meningkatkan kekuatan naga yang melahap. Kekuatan Devouring Dragon berbeda dari ras lain. Mereka mewarisi karakteristik ras serangga. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat terus meningkat. Mereka tidak memiliki belenggu alam penguasa alam semesta. Namun, ada satu poin. Devouring Dragon hanya bisa bertarung 2 level lebih tinggi dari balapan puncak. Kedua, jika mereka ingin memiliki kekuatan penguasa alam semesta, mereka harus memberi mereka makan dengan negara dewa penguasa alam semesta. Ini setara dengan membunuh penguasa alam semesta dan mendapatkan kerajaan surgawi untuk meningkatkannya. Kondisi yang keras ini tidak kurang dari terobosan normal. Di sarang burung sayap kayu yang mengambang, Wang Xian mendapatkan banyak kejutan tak terduga. Pohon yang kuat, ramuan surgawi, dan buah surgawi. Sebagai binatang buas yang dikaitkan dengan kayu, hal-hal ini sangat diperlukan bagi mereka. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Setelah mengumpulkan semua harta karun di sarang burung terapung, Wang Xian berkata kepada Wu Sa dengan senyum di wajahnya. Itu Raja Naga. Tidak jauh dari sini, ada binatang mengerikan yang kuat yang disebut binatang setan kepiting tapal kuda. Itu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan sebanding dengan beberapa monster tua teratas di zona tak terkalahkan. Namun, sangat licik dan memiliki garis keturunan Phoenix. Vitalitasnya sangat kuat dan sangat sulit untuk membunuhnya. Wu Sa memperkenalkannya pada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan mulai berburu target berikutnya dengan Wu Sa. 3 hari kemudian, mereka tiba di wilayah kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda itu sangat licik. Setelah merasakan bahaya, itu pasti tidak akan keluar. Awalnya, saya ingin membunuhnya dan mengekstrak sebagian dari garis keturunannya. Namun, begitu saya melepaskan kekuatan saya yang kuat, saya akan kehilangan akal. Orang ini akan dapat menyingkirkan saya dengan mudah. Begitu aku membelah tubuhku, aku juga tidak akan bisa membunuhnya. Wu Sa dengan jelas memahami binatang buas yang mengerikan ini dengan sangat baik. Dia mengerutkan kening dan mengatakan itu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sekarang, Wu Sa bisa membunuh binatang buas itu sendirian. Namun, itu mungkin membutuhkan usaha. Namun, dengan keberadaan Wang Xian, semuanya akan jauh lebih sederhana. Wu Sa menggunakan aura Horsesoe Crab Demonic Beast untuk mengunci posisinya dengan cepat. Bunuh itu. Binatang iblis kepiting tapal kuda adalah binatang iblis tipe api. Itu tersembunyi di akar pohon. Ketika melihat Wang Xian dan Wu Sa, ia tidak ragu sama sekali dan segera melarikan diri ke jalinan akar pepohonan. Itu bisa merasakan ancaman kematian dari Wang Xian dan Wu Sa. Meretih. Saat sambaran petir menghantam tubuhnya, kekuatan pengejaran kosong memasuki tubuhnya. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dia mengepakkan sayap surgawi dan segera mengejar. Dengan kecepatannya,
kepiting tapal kuda tidak mungkin melarikan diri. Di bawah serangan energi, Wang Xian dengan mudah membunuhnya. Berikutnya, setelah membunuh kepiting tapal kuda, Wang Xian terus menginstruksikan Wu Sha. Dengan Wu Sha, yang telah hidup di zona tak terkalahkan selama miliaran tahun, semuanya sederhana. Pada periode waktu berikutnya, Wang Xian mulai berburu binatang buas secara sembarangan. Kelompok kecil binatang buas bertubuh tunggal yang kuat. Di tahun berikutnya, Wang Xian sedang berburu. Dan panennya sangat kaya. Binatang buas terpencil dengan kekuatan tempur level 2 dan level 3 dari dominator alam semesta jarang ditemui di luar kecuali mereka berada di pegunungan dan lautan. Dan perolehan ini merupakan sumber daya yang sangat besar untuk Istana Naga. Dalam 1 tahun ini, lebih dari 100 binatang buas tingkat 3 telah mati di tangan Wang Xian. Saat mereka terus berburu, mereka pergi semakin dalam. Raja Naga, jika kita masuk lebih dalam, kita akan dapat bertemu dengan beberapa makhluk luar angkasa. Dibandingkan dengan binatang buas, binatang luar angkasa di wilayah yang tak terkalahkan bahkan lebih menakutkan. Semakin kuat aura pembunuh dan aura berdarah dari makhluk luar angkasa, semakin menakutkan kekuatan mereka. Setahun kemudian, Wu Sha memindai sekelilingnya dan berbicara dengan Wang Xian. Bab 3670-3669 Binatang Luar Angkasa, Demon Breaker. Binatang luar angkasa dari wilayah yang tak terkalahkan semuanya sangat kuat. Nyatanya, di alam semesta, makhluk luar angkasa adalah eksistensi yang paling kuat. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan dan bakat yang mengerikan. Terutama di wilayah pegunungan dan laut. Di wilayah pegunungan dan laut, ada beberapa binatang luar angkasa yang kuat yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menerobos. Dengan kata lain, mereka dapat dengan mudah menerobos dari alam ksatria alam semesta ke alam penguasa alam semesta. Kun adalah salah satunya, tapi mereka bukan satu-satunya di alam semesta. Beberapa monster luar angkasa yang menakutkan, ketika para pakar ras puncak melihat mereka, mereka akan segera melarikan diri. Demikian pula, Kun menggunakan naga surgawi dan phoenix sebagai makanan, dan dia juga suka melahap pakar ras puncak lainnya. Untuk dapat melahap naga dan phoenix yang suci, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatannya. Ayo pergi dan memburu raksasa luar angkasa. Wang Xian berkata kepada Wu Sha. Di zona tak terkalahkan, Wang Xian tidak berpikir bahwa raksasa luar angkasa manapun bisa menjadi lawannya. Dengan Wu Sha, dia yakin bisa memburu raksasa luar angkasa manapun. Itu Raja Naga. Wu Sha menganggukkan kepalanya. Dengan satu gerakan, dia membawa Wang Xian dan terbang ke kanan. Pada saat ini, mereka berada jauh di dalam area tersebut. Pohon-pohon di sekitarnya sudah menghilang. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan meteorit besar. Kadang-kadang, mereka bisa melihat beberapa bangunan kerajaan dewa yang bobrok. Di arah itu, ada monster luar angkasa bernama lava. Itu adalah binatang ruang elemen api. Ia memiliki tubuh yang sangat besar. Di daerah tempat tinggalnya, ia memiliki sejumlah besar meteorit api. Kekuatan binatang luar angkasa lava mirip dengan iblis gila. Petik 2. Wu Sha memperkenalkan Wang Xian saat dia terbang. Wang Xian mengangguk dan terus terbang ke depan. Suhu di depannya semakin tinggi. Tak lama kemudian, meteorit yang memancarkan api muncul di garis pandangnya. Ledakan, ledakan. Tidak jauh dari sana, ada lautan api yang menyala di kehampaan. Ini adalah lautan api, Raja Naga. Kami telah melangkah ke wilayah lava Space Beast. Biasanya ada harta karun di lautan api ini. Saat Wu Sha berbicara, tubuhnya bergerak dan terbang langsung ke lautan api. Wang Xian mengikuti di sampingnya. Benar-benar ada. Pada saat ini, mata Wu Sha berbinar saat dia menatap meteorit merah menyala di lautan api. Ini adalah meteorit merah menyala yang sangat aneh. Api terus-menerus menetes dari atas. Api menetes ke meteorit merah menyala dan membentuk sarang kecil. Seluruh meteorit yang menyala itu sangat bersinar dan juga memancarkan kilau terang. Harta karun spiritual bawaan. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan berkata, "Ya, banyak harta spiritual bawaan terbentuk secara alami. Kekuatan harta spiritual bawaan ini tidak lemah." Penyihir melambaikan tangannya dan tangan penyihir itu meraihnya dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Tempat ini benar-benar tanah harta karun. Saya dengan mudah memperoleh harta spiritual bawaan. Petik 2.
Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata, tempat di mana binatang luar angkasa itu hidup pastilah tempat harta karun. Namun, dalam hal harta karun, harta terbesar di seluruh ruang ini adalah binatang buas lava. Wusa berkata sambil menatap ke depan. Kami telah muncul di wilayahnya dan mengambil beberapa barang. Binatang luar angkasa lahar ini belum muncul. Ayo lanjutkan dan terus lihat. Dengan ukuran monster antariksa, sangat mudah untuk menemukannya. Saat Wang Xian berbicara, dia terus terbang ke depan. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah terbang selama 1 jam lagi, suara keras tiba-tiba terdengar. Raungan yang tiba-tiba mengejutkan Wang Xian dan yang lainnya. Mereka memandang ke depan dengan takjub. Ini adalah raungan marah dari lava Space Beast. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini pertempuran antara Space Beast? Atau apakah ada pakar lain yang telah memasuki wilayahnya? Kata Wuxia. Keduanya terus terbang ke depan. Segera, pemandangan di depan mereka muncul di mata Wang Xian dan yang lainnya. Apa ini? Wang Xian menoleh dan melihat lebih dari 100 ahli berpakaian hitam mengelilingi dan menyerang binatang luar angkasa raksasa. Di antara lebih dari 100 ahli, yang terlemah jauh lebih kuat daripada Master Alam Semesta tingkat 3 biasa. 2 dari mereka lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Raja Iblis Air tertinggi dan yang lainnya. Di langit di atas mereka, harta karun sejati seperti botol air mengambang di langit. Air di dalam botol air mengalir ke bawah seperti air terjun yang menakutkan. Itu memiliki kekuatan penetrasi yang mengerikan. Di bawah ini adalah raksasa ruang lava yang berukuran 1 juta kilometer. Seluruh tubuhnya seperti lautan api. Itu berdiri tegak di kehampaan dan tubuhnya mirip dengan manusia. Di tubuhnya, aliran lahar yang berapi-api terus meledak. Itu seperti meteorit yang menyala yang akan meledak kapan saja. Sebuah tali besar dipegang di tangan puluhan ahli. Mereka bersiap untuk menyerang raksasa luar angkasa lava. Ini, Wang Xian mengalihkan pandangannya dan memandang ke arah ratusan ahli dengan takjub. Ratusan ahli ini sangat kuat. Harta bawaan di tangan mereka juga sangat kuat. Namun, jelas bahwa mereka bukan ahli dari ras yang sama. Di antara ratusan ahli ini, ada burung phoenix, harimau dewa, ahli manusia, dan penyihir. Bahkan ada ahli dari ras lain. Jarang melihat lebih dari 100 ahli dengan kekuatan seperti itu bekerja bersama di zona tak terkalahkan. Mereka adalah pemecah setan. Mereka adalah ahli dari lingkaran Demon Breaker. Wusa, yang berada di samping, mengenali kelompok ahli ini dan berkata kepada Wang Xian. Pemecah iblis. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Ini adalah lingkaran ahli dari Sungai Panjang dan menjadi bagian dari setengah organisasi. Pembangkit tenaga dalam organisasi ini memiliki tujuan untuk menerobos ke ranah penguasa alam semesta. Mereka juga telah mencapai kesepakatan bahwa begitu ada pembangkit tenaga listrik yang menerobos, mereka akan memberikan pengalaman terobosan mereka sendiri. Organisasi semacam itu memiliki hampir 200 pembangkit tenaga listrik. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga listrik yang berada di level iblis gila. Namun, iblis gila itu jarang muncul. Jelas, dia juga tidak dalam kondisi yang baik. Wang Xian mengamati mereka dari samping dan menyadari bahwa banyak dari pemecah setan ini telah membeli buah biasa darinya sebelumnya. Selain itu, mereka telah membeli cukup banyak. Sepertinya mereka sampai di sana lebih dulu. Wang Xian bergumam, Raja Naga, dengan kekuatan kita pasti bisa mengusir pemecah iblis ini atau bahkan membunuh mereka. Binatang luar angkasa lahar ini masih milik kita. Wusa berkata dengan dingin. Mata Wang Xian berkedip sedikit. Di zona tak terkalahkan, yang kuat memangsa yang lemah. Itu bahkan lebih kejam dari dunia luar. Membunuh dan merampas harta adalah kejadian biasa. Jangan keluar untuk saat ini. Aku akan mengusir mereka, kata Wang Xian. Tubuhnya bergerak dan memancarkan aura yang kuat saat dia terbang ke depan. Ledakan. Ketika Wang Xian terbang, aura menakutkan melonjak menuju medan perang.